Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas Morida, kita lanjutkan materi kita tadi pagi ya. Tadi kita sudah sedikit membahas tentang kerangka konsep ya. Kerangka konsep tentunya disusun setelah kita menyelesaikan bab 2 atau menyelesaikan tinjauan pustaka gitu ya. Ya, di dalam tinjauan pustaka yang kita susun harusnya mengandung teori tentang variabel dependen, variabel independen, dan variabel-variabel lain yang bisa berpengaruh terhadap variabel dependen gitu ya. Variabel-variabel lain itu bisa berupa variabel intervening atau variabel confounding gitu ya. Variabel intervening adalah variabel yang menjadi variabel perantara. Perantara apa? Perantara dari efek yang diberikan oleh variabel independen terhadap terjadinya variabel dependen. Jadi seandainya begini, ya, kita akan meneliti tentang efektivitas jeruk nipis dalam meningkatkan kadar HB postpartum. Jeruk nipis saat kita konsumsi, jeruk nipisnya akan masuk ke lambung, kemudian meningkatkan tingkat keasaman lambung, baru akan membantu penyerapan tablet FE lebih maksimal. Nah, yang menjadi variabel intervening adalah tingkat penyerapan di lambung. Seandainya itu bisa kita ukur ya, penyerapannya bisa kita ukur, maka akan lebih baik diteliti juga. Namun, jika kita tidak bisa mengukur, maka menjadi variabel intervening atau variabel perantara. Contoh yang lain misalnya, efektivitas pendidikan kesehatan untuk meningkatkan praktek ASI eksklusif. Ya, jadi orang yang diberikan pendidikan kesehatan akan ada peningkatan pengetahuan, kemudian terjadi perubahan sikap dan akhirnya memutuskan untuk melakukan praktek ASI eksklusif atau tidak ya. Kalau variabel independennya adalah pemberian pendidikan kesehatan, variabel dependennya adalah praktek ASI eksklusif, yang menjadi variabel tadi ya, pengetahuan dan sikap gitu ya. Sehingga nanti akan diberikan beberapa alternatif. Yang pertama adalah apakah akan meneliti 4 variabel tersebut, pendidikan kesehatan diteliti, pengetahuan diteliti, sikap diteliti, kemudian praktek juga diteliti, ataukah hanya akan memilih sebagian. Kalau memilih sebagian, maka diusahakan memilih variabel yang hubungannya dekat. Misalnya kalau PNKES berarti ya PNKES dihubungkan dengan pengetahuan. Kalau mau sampai sikap silahkan ya. Tapi kalau kita pengennya nelitinya, saya pengennya ASI eksklusifnya, prakteknya, ingin tahu apakah dia melakukan praktek atau tidak, maka yang diteliti jangan langsung PNKES-nya, tapi kita lebih dekat yaitu sikap ya. Sikap yang kita teliti dihubungkan dengan praktek ASI eksklusif ya. Atau mau pengetahuan dihubungkan dengan sikap, dihubungkan lagi dengan praktek boleh juga gitu ya. Sedangkan variabel confounding adalah variabel pengganggu. Pengganggu itu maksudnya variabel ini sebenarnya punya kedudukan yang sama dengan variabel independen. Kedudukan yang sama maksudnya variabel ini juga bisa mempengaruhi perubahan variasi nilai variabel dependen. Ya, tapi dia bukan variabel perantara. Munculnya tidak harus diawali dengan adanya variabel independen. Ya, contoh kita akan meneliti efektivitas pendidikan kesehatan untuk meningkatkan pengetahuan. Ya, variabel apa lagi yang bisa mempengaruhi tingkat pengetahuan? Oh, misalnya dia adalah paritasnya berbeda. Semakin banyak anak, tentu dia semakin tahu masalah-masalah dalam menyusui. Dia sudah punya upaya untuk mengatasi. Maka pengalaman ini kedudukannya sama dengan variabel tingkat pendidikan ya. Kemudian misalnya kita akan meneliti lagi efektivitas jeruk nipis untuk meningkatkan kadar HB postpartum. Jeruk nipis ini independen karena jeruk nipis bisa meningkatkan kadar HB. Tapi ada faktor lain yang mempengaruhi kadar HB, yaitu misalnya kadar HB trimester 1. Kadar HB trimester 1 yang tinggi diharapkan kadar HB nifasnya juga tinggi. Kadar HB trimester 1 yang rendah diharapkan HB nifasnya dikhawatirkan rendah gitu ya. Itu adalah variabel independen, variabel intervening, dan variabel confounding, juga variabel dependen gitu ya. Kalau yang kontrol ya, kalau variabel kontrol ini adalah variabel intervening dan variabel confounding yang bisa kita kendalikan ya. Biasanya agak susah untuk yang variabel kontrol dan variabel random ya.
Oke, nanti saat kita membuat kerangka konsep, kita harus membuat skema gitu ya. Ada garis yang kita gunakan gitu ya. Kita lihat arah itu harus dari kiri ke kanan seperti gambar ini, kiri ke kanan ya, atau atas ke bawah. Ya, tidak boleh memasang panah dari kanan ke kiri atau bawah ke atas, tidak bisa dibaca. Ya. Kemudian tempat, ya, misalnya kita punya beberapa variabel independen akan dihubungkan dengan satu variabel dependen. Maka peneliti harus bisa memilah-milah variabel independen mana yang secara teori ini paling berpengaruh terhadap variabel dependen. Variabel yang kita anggap berdasarkan teori yang kita baca itu lebih tinggi pengaruh terhadap variabel dependen, ditulisnya lebih di atas ya, paling atas. Misalnya ini A dan B ya. A dan B terhadap Y. Ternyata A ini secara teori lebih berpengaruh, maka posisi variabel A ada di atas. Oke, ya. Ya.